kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah mancing suuzon. Di Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah. Ada bintang tamu duduk di depan saya ini. Bukannya kita lagi sidang, bukan. Pasti kita semua pernah belajar tentang Islam ilmu dasar ya Bu ya. Pernah kan Bu? Ini kita bukan ngetes loh. Kita cuma mau mengingatkan. Karena sekarang kita masuk ke segmen mungkin kita lupa. Ulang Bu, Tepuk apa tangannya satu, mana? Tepuk tangan Bu. Masya Allah senang banget nih. Langsung aja nih pertanyaan di tangannya Pak Ustadz dan Ustazah Oki udah ada. Silakan siapa dulu Pak Ustadz dulu. Mau Silakan izin? Ustazah Oki dulu. Oh, Ustazah Oki. Oke buat siapa nih? Buat cewek Anjani dong. boleh. Insya Allah ini bisa karena sudah belajar waktu SD dulu. Iya asik. Insya Allah. Insya Allah. Di Amin. manakah musiknya? Musik deg-degan nih. Tempat Nabi Muhammad Nah, Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu. Ah gampang. Ayo. Gampang. Bisa nggak? Kalau nggak Ayo bisa di kasih mana? pilihan. Anjani. Ayo. Pertama Di kali manakah? Wih. Aduh ya. Dikasih option. Maka. Dikasih option Ini buat ya. yang di rumah juga bisa jawab sih. Udah Yang di tahu rumah bisa katanya jawab. udah tahu. Udah tahu? Apa? Oh udah. Dikasih clue, option. bukan. Dikasih clue. A. Apa ya? Jabal Uhud. Ah. Di Jabal Uhud. B. Di rumahnya. Di rumahnya. C. Jabal C. Nur. Jabal Nur. D. Apa lagi? Ada atau gua? Gua. Gua Zur atau gua Hiro. Tursinen Oh, atau iya. guanya Hiro? Gua Hiro. Menerima wahyu. Gua Hiro. Gua Hiro. tangan Yakin? dong. Tepuk tangan lu dong Bu. Jawabannya benar. Ini penjelasannya Ya, benar. silakan Ustaz Oki. Aku agamanya nilai 9 soalnya. Oh gitu, Oh, tapi gitu. lupa ya. Iya. Ini Ya Masya karena Allah. gini juga orang kan kadang-kala buat yang di rumah jangan suzon ya bersangka. Artinya nggak tahu. Padahal yang namanya begini kan bahaya juga. Iya. Orang bisa grogi kan. Betul. Di Gua Hiro itu Masya Allah, karena di Gua Hiro itu sekarang juga kita masih bisa loh kalau Bisa kita naik ke umroh. atas, betul, Aku betul. datang. Enggak. Aku naik ke Oh atas. Masya Allah, Mas Ali Aku pernah. Saya Betul. belum pernah naik ke atas. Aku salat subuh di atas. Masya Masya Allah. Itu berapa kilo kita naik Makanya itu. padahal Dari jam 2 sampai subuh kita Ya Allah, salat. Betul. Sekarang udah ada penerangan, udah ada lampu Udah dan ada udah lampu. bikin tangga. Coba kalau dulu Rasulullah nggak ada lampu, nggak ada tangga, tapi Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang menyendiri di Gua Hiro karena melihat orang-orang kafir Quraisy ketika itu melakukan kezaliman yang luar biasa di Mekah. Jadi Masya menyendiri. Allah. Nah disitulah di usia 40 tahun datanglah malaikat Jibril untuk mengajarkan pertama kali surah Al-Alaq. Masya Iqra bismi Allah. rabbikal ladzi khalaq. Jadi Dan pertama seterusnya. kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Gua Hiro. Pertanyaan selanjutnya Ustaz Oki. Ayo. Oh ya, Iya dong, lanjut lagi dong. Dua-dua biar adil. sambung ayat. Sambung ayat. Oke. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ibu diam Bu, Ibu jangan kasih tahu. Lanjut, ayat berikutnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Wa arsala alaihim khairan ababil. Tarmihim bizarotim min sijil. Faja'alahum ka'asfim makhud. Yeay, Masya Allah. Ini surah Kok tegang ya surah saya di sini ya? Alfil ya? Alfil, Ustaz Alfil, Syam, Ustaz Syam. silakan. Mungkin mau Alfil, dijelaskan. alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil menceritakan tentang Alfil ini pasukan Pasukan gajah. gajah. Pasukan gajah. yang Sini Ustaz Syam sedikit. Nah. pasukan gajah yang menyerang Mekah pada waktu itu. Makanya dibantu masyarakat Mekah atau Rasulullah dibantu oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil ini. Burung ababil ini membawa kerikil-kerikil dari neraka gitu loh. Iya, Jadi alhamdulillah. itu yang ngejatuhin pasukan gajah ini dan Betul. sampai sekarang katanya masih terasa panasnya itu di daerah itu. Sampai sekarang. Sampai Sampai sekarang sekarang ya. Kalau masih kita terasa umrah itu panasnya. selalu bergerak cepat itu mobil. Kalau Karena di sampai. situ tempatnya dihancurkannya tentara Masya Gajah. Allah. Abraham. Abraham. Tepuk tangan lu dong Bu. Sekarang lanjut nih. Ke Rangga Ustaz Pertanyaan silakan. buat Rangga. Ah, dung. Kenapa kamu baru datang 14 tahun? Bukan itu pertanyaannya bukan yang itu. Ustaz. Bukan beda. Dua sujud yang dilakukan oleh orang yang salat untuk mengganti kesalahan yang terjadi di dalam salatnya karena lupa disebut sujud. Ibu. Sujud. Aduh Ustaz saya amnesia. Kasih pilihan dong Ustaz. Sujud apa? Kasih Ada pilihan. Pilihan nggak Pak Ustaz? Ada sujud tilawah atau sujud sahwi Sujud atau syukur. sujud syukur. Ada tiga nih. Sujud tilawah, sujud syukur atau sujud sahwi.
Ayo. Ayo. Kalau sujud tilawah, Waktu jalan sujud terus yang nih. dibaca ketika bacaan yang digunakan adalah bacaan-bacaan yang mengandung doa. Betul. Quran bacaan doa ada 15 itu tiba-tiba kita sujud tilawah. Tapi kalau sujud syukur karena mendapatkan nikmat. Jadi sujud apa yang belum saya jawab? Sujud syukur. Tadi udah. Ada satu yang Mungkin yang Rangga lupa. Namanya sujud Syahwi. Sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika orang lupa Mm-mm. atau meninggalkan sunat ayat salat. Ada sunat-sunat yang harusnya ada tapi tidak dilakukan. Contoh duduk di antara dua sujud itu tidak dilakukan, maka harus menggunakan sujud sahwi. sahwi. Atau lupa Kalau rakaat ya, Pak Al-Fatihah Ustadz? lupa, kalau rakaatnya lupa. Rakaatnya lupa. Ini 5 atau 3 ya? 5 atau 3 lagi. 4 atau 3. 4 atau 3. Mana ada salat 5 ya? Iya. 5 waktu maksud Pak Ustadz pasti. 4 atau 3, maka harus dalam artian ambil yang kurang supaya menambahkan, kemudian lakukan sujud sawi. Sujud sawi adalah sujud yang dilakukan setelah tahiyat sebelum salam. 2 rakaat, dua sujud dengan bacaan subhanallah ya namu wa la yasu. Kemudian Yang kedua, yang berikutnya. kedua, apa arti surah An-Nisa? Nah lo. Bahasa Indonesianya. Arti surah An-Nisa. kan Cek, banyak cek, cek. teman-teman namanya Anissa kan. Anissa. Anissa yang namanya Anissa cantik gak biasanya? Cantik. Cantik. Oh, artinya cantik berarti. Enak aja bukan. Mah gampang-gampangin Nisa. aja. Nisa. Anissa biasanya laki apa Kalau perempuan? Rijal- Perempuan. Hah? Perempuan. Berarti Jadi- artinya apa? Perempuan yang cantik. Tambah-tambahin. Sambung lagi. Sembarangan. Ditambah-tambahin enak Tapi aja. Udah bener kok tadi Anissa artinya perempuan. Artinya Nah, perempuan. Kalau Mas Rijal Fadli. laki-laki. Ah. Inilah keistimewaan wanita sangat diutamakan sehingga wanita dimasukkan dalam nama surah namanya surah An-Nisa. Masya Allah. Tidak ada surah laki-laki. Awalnya surah An-Nisa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dan ini Masya surah Allah. favorit buat laki-laki yang mau beristri. Iya Ustadz jangan gitu. Kalau cari jodoh bisa nggak Ustaz? Bisa nanti Bisa, belakangan bisa, pertanyaannya bisa. jangan sekarang enak aja kan sekarang lagi ditanya. Oke tepuk tangan lu dong buat bintang tamu kita hari ini terima kasih banyak. Kalau gitu langsung aja yuk sekarang kita dengarkan nih ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam tepuk tangan buat Ustadz Syam ibu-ibu. Suuzon. Wajar ya Bu, kita suuzon karena ada yang mancing. Wajar ya Bu ya? Oh, dari tadi dengar tausiah sampai sekarang masih wajar. Masih wajar suuzon, yang penting mulutnya. Aulia smooth, yang penting mulutnya dijaga karena hati ini kadang susah dikontrol. Makanya sering kita berdoa, diajarkan doa di dalam Al-Quran agar Allah tidak menghukum kita atas apa yang kita lupa atau yang kita khilaf atau yang kita tidak sengaja. Dan kita selalu mohon sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau buat hatiku bimbang setelah engkau memberikan aku petunjuk. Supaya apa? Supaya ketika kita bersuuzon sama orang lain, kita mencoba untuk berpositif thinking atau lawannya suuzon apa Bu? Husnuzon. Sebuah kisah tentang seorang ulama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang sufi atau seorang ulama yang sangat terkenal. Banyak kitab-kitab beliau. Namun pada suatu hari ada kisahnya Hasan Al-Basri sedang melewati tepi sungai. Ketika Hasan Al-Basri berjalan di tepi sungai tersebut, Hasan Al-Basri tidak sengaja melihat ada seorang pemuda dan seorang wanita sedang duduk berduaan. Dan dengan ada botol arak, botol khamar, botol minuman keras di samping sepasang ini. Pemuda yang duduk ini bersama dengan wanita. Kata Hasan Al-Basri ketika beliau melewati pasangan ini, dia berkata, Masya Allah, semoga Allah mengampuni dosanya. Betapa buruknya perlakuan pemuda ini. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya, zaman dahulu itu. Zaman dahulu Hasan Al-Basri mengatakan betapa buruknya. Ngapain mereka berdua-duaan di tempat sepi begini, di tepi sungai. Apa yang mereka lakukan? Anggaplah mereka sedang berdua-duaan. Hasan Al-Basri melewatinya dan terus beristighfar dalam hatinya. Astagfirullah, semoga aku terhindar dari sifat yang sangat buruk yang dilakukan pemuda tersebut. Saya tidak akan pernah melakukannya. Betapa buruknya anak muda itu. Lalu tiba-tiba Hasan Al-Basri kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba
ada sebuah perahu yang terbalik di tengah sungai tersebut. 7 orang penumpangnya semuanya tenggelam. Dan pemuda yang tadi duduk di pinggir sungai langsung melompat dan alhamdulillah berhasil menyelamatkan 6 orang daripada korban yang perahunya terbalik. Pemuda tersebut yang dianggap sama Hasan Al-Basri sedang berduaan di pinggir sungai ternyata langsung melompat dan berhasil menyelamatkan 6 orang tersebut. Apa yang dilakukan pemuda itu dengan 1 korban lagi? Apakah dia langsung menyelamatkannya? Tidak. Pemuda ini mendatangi Hasan Al-Basri mengatakan, kamu yang berburuk sangka pada aku, ternyata pemuda ini bukan pemuda sembarangan. Engkau yang berburuk sangka kepada aku, cobalah selamatkan 1 orang itu. Saya sudah menyelamatkan 6 orang. Kalau memang kamu merasa bahwa kamu lebih mulia di mata Allah, maka coba selamatkan 1 orang itu. 1 orang saja kalau kamu bisa. Hasan Al-Basri pun loncat ke sungai namun tidak bisa menyelamatkan 1 orang itu. Dan pemuda itu langsung lompat lagi dan menyelamatkan 1 orang tersebut. Dan ternyata berhasil menolong 1 korban tersebut berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berhasil diselamatkan, apa yang dikatakannya kepada Hasan Al-Basri? Wahai Syekh Hasan Al-Basri, ketahuilah yang saya temani duduk itu adalah ibu kandung saya. Kau tidak melihatnya, engkau hanya berburuk sangka dan engkau langsung merasa dirimu lebih mulia daripada saya. Dan ketahuilah botol minuman yang engkau lihat itu adalah air putih biasa. Air putih biasa. Maka dari itu mungkin Allah menolong saya karena saya tetap menyucikan hati saya daripada berburuk sangka. Sedangkan engkau tidak mampu menolong 1 orang pun karena mungkin di hatimu sedang ada penyakit. Penyakit apa itu? Su'uzon. Penyakit berburuk sangka terhadap orang lain. Berburuk sangka terhadap apa yang belum kita ketahui. Ingat Al-Hujurat ayat 12 mengucapkan tentang berburuk sangka. Tapi di ayat 13 Allah menjelaskan tentang Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah katakan kalian tidak saling mengenal. Kalian ini berbeda-beda. Akan tetapi kalian akan berburuk sangka kalau kalian apa? Kalau kalian tidak ta'aruf. Kalau kalian tidak saling mengenal, terkadang kita mencaci, memaki, berburuk sangka, orang kaya pelit sekali karena kita tidak mengenalnya. Orang itu sombong sekali karena kita tidak mengenalnya. Kita cuma tahu dari sosial media lalu kita menghujatnya. Seberani itukah kita menuliskan kata-kata yang semuanya akan dipertanggungjawabkan di mata Allah? Bersuuzon terhadap orang lain. Lalu apa yang dikatakan Hasan Al-Basri kepada pemuda tersebut? Engkau telah menyelamatkan 7 orang. Kalau begitu tambah 1 orang lagi. Kata Hasan Al-Basri, apa yang dikatakannya? Engkau telah menyelamatkan 7 orang yang tenggelam di sungai. Engkau berhasil menyelamatkannya. Aku mohon kepadamu, tolong tambah 1 lagi yang kamu selamatkan. Siapa itu? Selamatkan pula lah saya yang telah tenggelam dalam otak saya. Berprasangka buruk terhadapmu. Selamatkan saya dari tenggelamnya saya dari api neraka, kata Hasan Al-Basri. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita sebuah doa di dalam Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhanku, jangan engkau hukum aku atas apa yang aku lupakan. Atau atas apa yang hati aku lakukan. Hati aku terlalu sering berprasangka buruk terhadap orang lain. Padahal dia tidak pernah berbuat buruk terhadap saya. Hanya peringainya yang buruk dan itu tidak ada urusannya dengan saya. Akhlaknya yang buruk adalah urusan dia dengan orang lain dan urusan dia terhadap Allah. Tidak ada urusannya dengan saya, tapi kenapa saya mau mencampuri urusannya? Kenapa saya yang mau berburuk sangka terhadapnya? Ini dosa saya. Ya Allah, ampuni saya terhadap itu semua kekhilafan dan atas kelupaan saya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ini pelajaran banget buat kita semuanya ya. Tepuk tangan lu dong Bu, buat kisah inspiratif yang dibawakan Ustaz Syam tadi luar biasa banget. Ini benar-benar membuat kita jadi semakin terbuka pikiran kita bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu belum tentu buruk. Kita tidak boleh menilai segala sesuatu hanya dari tampak luarnya saja gitu ya. Seperti itu kurang lebih Ustaz Syam ya. Tapi kita perlu tahu juga dalamnya seperti apa. Ketika orang tidak mengenal maka banyak. Tapi makanya kenalilah lebih dekat. Betul. Dalami
Kalau perlu itu namanya ta'aruf tadi. Ta'aruf Ta'aruf. tadi ya. Masya Allah luar biasa banget nih, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang bagaimana agar kita terhindar dari suuzon. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah